Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Di hari keempat pencarian, tim gabungan berhasil mengevakuasi korban atau penumpang mobil travel merek Toyota Kijang Innova yang jatuh ke jurang di kawasan Pakpak Barat, Sumatera Utara. Mobil travel tersebut diketahui terjun ke jurang dan masuk ke Sungai Lekombih pada Minggu 12 Desember. Untuk mengetahui update informasi mengenai proses evakuasi korban atau para penumpang ini saat ini, kami sudah tersambung dengan wartawan dari Serambi News Indonesia, ada Halidin di sana. Halo, selamat siang Halidin. Halo, selamat siang Firda. Ya, Halidin, bisa Anda informasikan saat ini di hari keempat ini sudah ada berapa korban yang ditemukan oleh tim gabungan? Ya, baik. Sahabat Tribun News, dimanapun berada, kami hari ini adalah hari keempat proses pencarian korban mobil jatuh di jurang Pakpak Barat yang masuk ke dalam Sungai Lekombih dan yang mengalir ke kota Subulu Salam. Mobil dengan nopol BL 1537EF ini adalah travel antar Aceh menuju Medan. Mobil ini jatuh pada Minggu 12 Desember lalu. Nah, hingga hari keempat ini sudah ada 3 korban yang ditemukan oleh tim gabungan pencarian dan masyarakat. Ketiga korban yang ditemukan, masing-masing 2 adalah wanita, 1 seorang pria. Kedua wanita tersebut adalah pertama Khairumi, usia 22 tahun, mahasiswi asal Melabuh yang kuliah di Medan. Kemudian yang kedua adalah Fitri Elvirati, mahasiswi asal Nagan Raya. Kemudian untuk seorang laki-laki yang ditemukan dikenali sebagai Arman Yusuf, yang tak lain adalah driver atau sopir travel naas tersebut. Nah, hari keempat ini belum ada tanda-tanda penemuan korban lainnya. Sisa korban ada 4 orang karena berdasarkan laporan yang kami terima, korban atau penumpang mobil naas tersebut berjumlah 7 orang. Dari ke-7 itu 3 sudah ditemukan, sehingga yang 4 sisanya belum ditemukan, masing-masing 2 wanita, 2 pria. Keempat korban masing-masing bernama Muhammad Amir Lubis, kemudian ada Tata Agus Tiana, dan ada Sudarsih, serta seorang lagi bernama Masdi. Begitu, Firda. Bisa Anda informasikan untuk bagaimana proses pencarian dari ke-7 korban ini? Ya, Firda dan sahabat Tribun News, bahwa proses pencarian korban di lokasi jatuhnya memang cukup menyulitkan karena ada berbagai kendala. Perlu saya jelaskan, Firda dan sahabat Tribun News, lokasi jatuhnya mobil travel BL 1537EF ini berada di jurang kedalaman puluhan meter, bahkan ada yang 100 meter lebih. Dan lokasinya, ya, lokasi antara jatuh dengan penemuan korban itu terpaut hampir 7 kilo bahkan 10 kilo dari lokasi kejadian, Firda dan sahabat Tribun News. Untuk mencapai lokasi temuan, dan ketiga mayat itu ditemukan di kawasan air terjun Kedabuhan, salah satu jurang paling ekstrim di sana. Dan menuju ke lokasi itu jika dari Badan Jalan Nasional membutuhkan jarak sekitar hampir 800 meter, Firda, ke bawah. Kemiringan tebing ke jurang itu bukan 80 derajat, tapi bahkan seperti tembok. Bukan lagi bukit, bahkan sudah semacam tembok dia. Jadi bayangkan untuk turun ke bawah itu harus menggunakan tali. Sehingga proses evakuasi harus menggunakan perahu karet untuk membawa korban. Tidak bisa melalui jalur darat. Kami juga jelaskan bahwa kedalaman tempat air terjun tersebut, menurut informasi yang kami terima dari tim Basarnas, itu diperkirakan antara 16 meter hingga 25 meter. Begitu, Firda. Dan kecepatan arus di sana, kami bisa gambarkan berdasarkan hasil penelitian terakhir, kecepatan arus air di Sungai Lekombih itu mencapai 50 km per jam. Begitu, Firda. Bagaimana untuk kendala dari pihak tim gabungan sendiri saat melakukan pencarian para korban ini? Apakah juga ada kendala tersendiri begitu? Ya, Firda dan sahabat Tribun News,
ada berbagai kendala memang dalam proses pencarian selain medannya yang cukup ekstrim. Di sini juga dikenal dengan hal-hal mistis, Firda ya. Ini pengalaman pada saat proses evakuasi mayat ketiga kemarin. Mayat ketiga ini ditemukan sejak pukul 12 kalau tidak salah, dilaporkan oleh warga yang sedang memancing di sana. Namun proses evakuasi itu mencapai berjam-jam karena antara petugas atau tim gabungan sempat tarik-menarik dengan yang konon katanya penghuni daripada sungai tersebut, Firda. Jadi ini memang sudah lazim menurut penuturan masyarakat. Kita tidak tahu ini karena kalau secara modern mungkin tidak ini, tapi secara tradisional dikenal bahwa setiap mayat atau korban kecelakaan di sana ada ya semacam keengganan untuk penghuninya enggan untuk melepas begitu. Jadi tarik menarik, begitu ditarik oleh petugas, ditarik lagi, korban tertarik lagi begitu. Jadi proses ini mencapai 4 jam, Firda. Sehingga korban yang dari jam 12 itu atau jam pukul 12 atau pukul 14 baru dapat dievakuasi pukul 19.30 sampai ke daratan. Begitu, Firda, kemarin kejadiannya. Berarti memang ada cerita mistis tersendiri ketika proses evakuasi korban di sana. Kemudian untuk batas waktu pencarian ini hingga sampai kapan? Nah, berdasarkan hasil konfirmasi kami ke pihak tim dari Basarnas, kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana baik Papak Barat, kemudian ada kemarin Kapolres Papak Barat AKBP Rocky. Berdasarkan standar mereka sejauh ini bahwa proses atau batas waktu pencarian terhadap korban mobil jatuh tersebut 7 hari. Jadi ini hari keempat, berarti kemungkinan sampai hari Sabtu depan. Sabtu nanti untuk memenuhi 7 hari. Nah, nanti di sana akan dipertimbangkan kembali apakah akan diperpanjang atau bagaimana nanti kembali dievaluasi. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Halidin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Halidin juga sudah menghimpun keterangan dari ibunda dari seorang korban, Hajah Siti Asri, dan kemudian tim evakuasi bernama Ibda Zulfan Effendi. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam penanganan kami Dievakuasi jam berapa? kurang lebih 45 menit. 45 menit. Berarti jam 12 kita berangkat dari sana. Jam 12. Jam 12 ya. Memang medannya cukup ini ya. Cukup menantang. Iya. Abang paham nggak lokasi sungainya ini? Katanya ada semacam apa, Bang ya? Palung air. Palung. Sejauh kita sisir ada beberapa titik, tetapi tidak kita temukan tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Setiap ada tempat-tempat mencurigakan kami sisir. Setengah jam ya. Berarti tidak bisa ditarik. Ya. Pemahaman kita tidak bisa dikeluarkan oleh penghuninya ya, gitu ya. Kalau nggak kita jumpai ke situ. Harus dijumpai, ada orang pintar. Putar dia gini di air terjun itu. Iya. Jadi untuk yang lain saya mohon untuk menjaga jarak, ya, untuk menjaga jarak, untuk memudahkan kita melaksanakan proses evakuasi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.